Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noktavia dengan NPM 231302502. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS saya, yaitu rancangan proyek gamifikasi pembelajaran untuk mata pelajaran informatika SMP kelas 8. Nah, masalah yang saya angkat itu, jadi dalam pembelajaran informatika, khususnya di tingkat SMP yang saya pilih, kelas 8 di SMPN 2 Merba Mataram, khususnya pada materi algoritma. Jadi siswa itu sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep karena sifatnya yang abstrak dan juga membutuhkan kemampuan berpikir logis. Selain itu, pembelajaran juga masih cenderung berpusat pada guru sehingga siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kurangnya media pembelajaran yang interaktif juga menyebabkan siswa itu cepat merasa bosan dan juga kurangnya termotivasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Untuk konsep gamifikasi saya sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya merancang aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi bernama AlgoQuest. Aplikasi ini tuh menggunakan elemen permainan seperti poin atau XP, level, badge, quest, progress bar, dan juga leaderboard. Jadi elemen-elemen ini tuh bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa untuk memberikan reward atau rasa pencapaian serta pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan juga menantang. Jadi dengan adanya konsep ini diharapkan siswa itu tidak hanya belajar, tetapi juga merasa seperti bermain game. Jadi alur pembelajaran itu mungkin tidak akan terasa membosankan ya, karena ini kita belajar sambil bermain games. Untuk alur penggunaan aplikasinya sendiri, pertama siswa itu diminta untuk login atau daftar terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke dashboard untuk melihat kemajuan mereka. Kemudian siswa dapat memilih misi atau misi yang ingin dikerjakan. Setelah pencarian itu ada soal-soal yang harus dikerjakan. Setelah selesai, siswa akan mendapatkan poin. Jadi naik level tuh dan juga bisa melihat peringkat mereka di papan peringkat. Jadi alurnya itu dibuat bertahap supaya siswa juga belajar terarah dan juga tetap merasa tertantang. Untuk tampilan utama sendiri, aplikasi Quest ini tuh dirancang dalam bentuk mobile dengan tampilannya sederhana, menarik, dan ramah pengguna. Halaman utama itu dirancang meliputi halaman login, register, dashboard, Quest, soal hasil, leaderboard, dan juga profile. Desain menggunakan warna dominan ungu untuk memberikan kesan modern dan juga menyenangkan, serta dilengkapi dengan icon dan juga ilustrasi yang mendukung pengalaman pengguna. Jadi tampilan ini dibuat agar siswa merasa lebih nyaman dan juga tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Karena yang saya pilih itu kan siswa SMP. Jadi siswa SMP tuh cenderung suka aplikasi yang masih UI UX-nya tuh menonjol gitu. Jadi saya pakailah warna ungu ini. Untuk tampilannya sendiri, UI UX-nya itu saya masukkan ke Figma. Jadi saya desainnya itu menggunakan Figma, dan ini adalah tampilan halaman loginnya. Jadi diminta untuk masukkan username dan juga password jika siswa belum mendaftar. Nah, di sini adalah daftar akun, yaitu memasukkan nama lengkap, email, password, dan juga konfirmasi password, atau bisa juga langsung pakai akun Google atau apps Apple. Nah, ini adalah halaman dashboardnya atau berandanya. Tampilannya cukup menarik ya dengan adanya icon-icon ini. Ini halaman kuesnya, jadi siswa itu bisa milih soal. Ini contoh soal-soalnya. Nah, ini jika soalnya sudah mengerjakan soal dan selesai, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini juga ada papan peringkatnya untuk juara 1, 2, 3, 4, sampai 7. Akan tampil di halaman leaderboard ini atau peringkat. Dan ini adalah bagian profile. Mungkin untuk desain UI UX-nya cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya mengenai keterkaitan dengan teori belajar dan juga psikologi. Jadi perancangan aplikasi ini didukung oleh namanya teori behaviorisme dan juga konstruktivisme. Behaviorisme ini diterapkan melalui pemberian reward seperti poin dan juga badge untuk memperkuat motivasi belajar siswa. Sementara itu, konstruktivisme ini diterapkan melalui aktivitas pencarian yang mendorong siswa itu belajar secara aktif melalui pengalaman. Selain itu juga aplikasi ini menggunakan self-determination theory yang menekankan pada kebutuhan otonomi teori, kompetensi, dan juga keterhubungan. Hal ini tuh diwujudkan melalui kebebasan memilih quest, level system, serta fitur leaderboard yang meningkatkan interaksi sosial tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.